Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah percobaan makanan yaitu Ibu Rizky Rosmiati, SPZ MSI. Kami dari kelompok 20 Gizi 2021 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu review jurnal, komposisi nutrisi, sifat bioaktif, dan indeks glikemik in vivo dari produk snack bar multigrain berbasis bayam yang dioptimalkan. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Hafiza Siregar sebagai presentator, Imelia Nafasetaring Siombing sebagai presentator, Indah Audina Salsabila Samasir sebagai presentator, Tiffany Nita Karina Ginting sebagai presentator, dan saya Rifa Diahaya sebagai moderator dan presentator. Baiklah, kita masuk ke bab 1 yang akan disampaikan oleh presentator Indah Audina. Pada Indah Audina, saya persilakan. Yang pertama, latar belakang. Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit kronis yang berhubungan dengan metabolisme karbohidrat. Diabetes mellitus tipe 2 atau DMT, T2, adalah salah satu jenis diabetes yang ditandai dengan hiperglikemia. Hasil demografi tahun 2019 diperoleh terdapat 463 juta orang dewasa yang menderita diabetes. Dan diperkirakan akan ada sekitar 700 juta orang dewasa penderita diabetes pada tahun 2045. Beberapa faktor risiko yang menjadi penyebab DMT2 adalah perubahan gaya hidup atau peningkatan asupan kalori, penurunan aktivitas fisik, dan modifikasi pola makanan atau perubahan komposisi pola makan. Produk gandum utuh memberikan manfaat nutrisi terkait dengan asam amino esensial, mineral, dan serat makanan. Oleh karena itu, biji-bijian atau campuran multigrain menghasilkan matriks nutrisi yang signifikan, dan makanan berbahan dasar biji-bijian memiliki potensi untuk mengurangi risiko pengembangan sindrom metabolik. Makanan ringan yang mengandung karbohidrat yang lambat dicerna dengan indeks glikemik atau GI rendah dan keseimbangan nutrisi lainnya. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bayam, biji-bijian acah, dan millet mutiara menunjukkan kemampuan untuk memperoleh glukosa darah postprandial rendah dan menghambat hidrolisis karbohidrat. Selain itu, campuran multiserial memiliki potensi sifat nutrisi, fungsional, dan meningkatkan kesehatan. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apakah produk snack bar multigrain dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tubuh? Yang kedua, apakah snack bar ringan dapat memenuhi kebutuhan gizi pada konsumen? Dan yang ketiga, apakah campuran snack bar sereal bayam, acah, dan millet mutiara tepung dapat menghasilkan snack bar multigrain diet? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memasukkan tepung multigrain yaitu campuran sereal dari campuran bayam, biji-bijian acah, dan millet mutiara ke dalam produk pangan ringan. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengatasi tingginya tingkat diabetes mellitus tipe 2 yang semakin meningkat, dan yang kedua, untuk meningkatkan kesehatan yang telah dipenuhi oleh berbagai produk biji-bijian. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh presentator berikutnya. Kemudian ada bab 2 yaitu metode penelitian. 1. Bahan-bahan dan metode. Bahan yang digunakan yaitu millet mutiara dan bayam, biji-bijian acah, dan biji-bijian sereal. Bahan kue yaitu minyak kelapa, baking powder, bubuk jahe, sirup kurma, dan lesidin kedelai. 2.1.1 Pengolahan sampel tepung dan formulasi makanan ringan. Biji-bijian diproses secara manual penyortiran. Mutiara millet dikupas sebelum digunakan, biji-bijian dicuci bersih. Setiap butir direndam secara terpisah dalam wadah steril. Menggunakan sulingan merupakan produk makanan ringan, serbaguna yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen air. Difermentasi satu persatu pada suhu 37 derajat Celcius selama 72 jam atau dengan pergantian harian air curam. Dikeringkan dalam oven atau dalam suhu 45 derajat Celcius per 6 jam dan digiling dengan palu menjadi tepung kasar atau 212 mikron. Tepung disimpan dalam toples bertutup ulir sampai digunakan untuk penggunaan lebih lanjut.
Kemudian, formulasi campuran tepung multigrain. Pada optimasi putaran pertama, formula pada bahan bayam 90%, biji-bijian aca 5%, dan millet mutiara 5%. Pada optimasi putaran selanjutnya, formula pada bahan bayam 47,98%, biji-bijian aca 26,68%, dan millet mutiara 25,34%. Snack bar oat komersil sebagai kontrol. Kemudian, persiapan snack bar multigrain. Adonan yang didapat dimasukkan ke dalam loyang berukuran 30 cm x 30 cm dan digulung hingga ketebalan 3 cm dan dibagi menjadi 6 cm dikali 2 cm atau panjang kali lebar. Setelah itu, dipanggang pada suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit dan dipisahkan masing-masing menjadi berat 30 gram. Kemudian didinginkan, ditempatkan dalam wadah kedap udara dan pada suhu kamar. 212. Penentuan komposisi nutrisi dan nilai energi multigrain. Yang pertama, penentuan komposisi proksimat dan nilai energi multigrain. Nilai kalori dihitung menggunakan faktor air untuk protein atau 4 kilokalori per gram, karbohidrat 4 kilokalori per gram, dan lemak 9 kilokalori per gram. Yang kedua, penentuan kandungan mineral. Unsur mineral yaitu kalsium, magnesium, besi, tembaga, dan seng diukur dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom, sedangkan natrium dan kalium ditentukan dengan menggunakan nyala api fotometer emisi, dan fosfor ditentukan menggunakan metode vanado-Moliblat. Yang ketiga, penentuan kandungan antinutrisi. Komposisi fitokimia sampel percobaan adalah ditentukan dengan menggunakan metode standar. Kandungan fenol total, kandungan flavonoid total, konsentrasi tanin, fitat, oksalat, aktivitas inhibitor, tripsin, dan saponin. Kemudian yang keempat, penentuan rasio molar mineral atau indeks bioavailabilitas. Natrium per kalium, kalsium per fosfor, kalsium per magnesium, atau kalium per kalsium dan magnesium. Fitat dibagi dengan zinc, kalsium dibagi fitat, dan rasio molar atau kalsium fitat per zinc dihitung seperti yang dijelaskan oleh dan hasilnya dinyatakan sebagai rasio milimolar. 213. Penentuan komposisi asam amino. Asam amino ditentukan menggunakan HPLC Picotek System setelah sampel dicerna dengan HCl 6 molar selama 24 jam. Kandungan cysteine dan metionin ditentukan setelah oksidasi asam performat dan kandungan triptofan ditentukan setelah basah. 214. Penentuan sifat antioksidan dari multigrain yang dikembangkan. Aktivitas pemulungan radikal pada produk dievaluasi menggunakan uji 2,2 dipenli 1 pikrihidrazil atau DPPH, ABTS, OH. Aktivitas penghelat logam ditentukan menggunakan metode yang dimodifikasi Dekler dan Wedge, dan kekuatan antioksidan reduksi bisa besi ditentukan menurut metode Mau et al. Indeks glikemik dan beban glikemik snack bar multigrain. Indeks glikemik sampel snack bar dievaluasi mengikuti pedoman Organisasi Kesehatan Dunia. Kriteria eksklusi adalah penggunaan obat yang memengaruhi toleransi glukosa, gangguan gastrointestinal, penyakit diabetes mellitus yang diketahui dan kondisi penyakit, sedang hamil, menyusui, atau memiliki intoleransi atau alergi terhadap salah satu tes. Konsentrasi glukosa darah diukur dalam darah kapiler utuh yang diperoleh dengan jari tusukan dan diukur menggunakan glukometer darah ACCU cek. Area tambahan di bawah kurva atau IAUC
Untuk referensi dan pengujian makanan telah dihitung menggunakan aturan trapezium, luas area di bawah kurva untuk menentukan GI itu dihitung sebagai area tambahan di bawah kurva glukosa darah 2 jam untuk sampel makan per area tambahan di bawah kurva glukosa darah 2 jam untuk glukosa dikali 100. Kemudian beban glikemik untuk setiap sampel makan ditentukan. Beban glikemik dihitung menggunakan kandungan karbohidrat makanan pada makanan sajian biasa dan indeks glikemik makanan uji menggunakan persamaan di bawah ini, yaitu karbohidrat bersih dalam gram dikali indeks glikemik per 100. Karbohidrat bersih sama dengan total karbohidrat dalam sampel makanan. 216 Evaluasi kualitas sensorik. Sampel diberi peringkat penampilan, rasa, tekstur, kerenyahan, dan keseluruhan akseptabilitas pada skala hedonis 9 poin. 217 Analisis mikroba. Jumlah total yang layak, jumlah ragi, atau cetakan dari sampel setelah satu penyimpanan minggu pada suhu kamar dinilai menggunakan piring tuang metode seperti yang dijelaskan dalam 218 Analisis data. Data dianalisis dengan analisis varians ANOVA menggunakan uji statistik atau SPSS, dipisahkan menggunakan uji jarak berganda Duncan dengan tingkat kepercayaan 95%. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Bab 3 hasil review. Yang pertama, nama produk. Nama produknya ialah snack bar multigrain. Snack bar multigrain ini merupakan produk makanan ringan yang mengandung indeks glikemik rendah dengan keseimbangan nutrisi terkait lainnya dan mengoptimalkan campuran sereal dari campuran bayam, biji-bijian aca, dan millet mutiara. Bahan untuk perlakuan formula, snack bar 1 dengan formula pada bahan bayam 90%, biji-bijian aca 5%, dan millet mutiara 5%, dengan perbandingan 90 dibanding 5 banding 5. Snack bar 2 dengan formula pada bahan bayam 47,98%, biji-bijian aca 26,68%, dan millet mutiara 25,34%, dengan perbandingan 47,98 banding 26,68 banding 25,34. Dan snack bar kontrol yaitu snack bar out komersial. Masalah yang coba diatasi pada jurnal ini ialah peningkatan penderita diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan gaya hidup, seperti peningkatan asupan kalori, penurunan aktivitas fisik, dan modifikasi pola makan, seperti perubahan komposisi pola makan, konsumsi obat sintetik, dan juga termasuk beban ekonomi pasien, serta minimnya fasilitas kesehatan yang memadai. Konsumsi makanan ringan dengan glycemic index yang rendah berdampak pada mengurangi laju pencernaan hati dan mengatur sekresi insulin sehingga diabetes dapat dikendalikan. Alasan penggunaan bahan. Millet mutiara mempunyai potensi untuk meningkatkan kesehatan karena kaya akan mikronutrien juga sebagai serat makanan. Millet juga dapat dieksploitasi dalam pengelolaan diabetes mellitus tipe 2 karena sifat hipoglikemiknya. Yang kedua, aca. Aca adalah sereal dimanfaatkan dengan kandungan nutrisi yang relevan seperti protein, asam amino, dan mineral. Konsumsinya juga menginduksi efek hipoglikemik. Yang ketiga, bayam. Bayam adalah tanaman semu yang dianggap sebagai makanan super. Berdasarkan relevansi nutraseutikalnya termasuk adanya protein berkualitas tinggi, asam amino esensial, asam lemak tak jenuh, omega 3 dan omega 6, dan serat makanan. Target sasaran adalah penderita diabetes mellitus tipe 2. Adapun kandungan gizi yang terkandung pada snack bar adalah serat kasar pada snack bar 1 2,08%, snack bar 2 1,08%, lemak pada snack bar 1 13,55%, pada snack bar 2
17,86%. Protein pada snack bar 1, 21,95%, pada snack bar 2, 17,75%. Karbohidrat pada snack bar 1, 59,23%, pada snack bar 2, 60,86%. Energi pada snack bar 1, 446,67 kilokalori, pada snack bar 2, 475,02 kilokalori. Natrium pada snack bar 1, 7,58 gram, dan snack bar 2, 5,36 gram. Kalsium pada snack bar 1, 56,92 mg, dan snack bar 2, 48,96 mg. Magnesium pada snack bar 1, 50,26 gram, dan snack bar 2, 41,98 gram. Zat besi snack bar 1, 8,49 mg, dan snack bar 2, 7,51 mg. Adapun indeks glikemik pada snack bar 1 yaitu 48,63 dan beban glikemiknya 13,97. Dan snack bar 2 indeks glikemiknya 57,11 dan beban glikemiknya 16,20. Baiklah, kesimpulannya adalah berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan sereal di genus dalam campuran makanan ringan yang dioptimalkan dapat membantu mengurangi resiko faktor yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular, termasuk yang signifikan penyebab kematian di dunia global saat ini. Baiklah, sekian dari hasil review yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.